Posisi Indonesia adalah negara yang dianggap sebagai pseudo demokrasi, artinya negara yang seolah-olah melaksanakan demokrasi tapi sesungguhnya tidak ada di dalam. Sesungguhnya demokrasi itu sudah terjadi gitu. Secara substansial demokrasinya tidak berjalan. Hanya formalitas. Ya, formalitas itu juga tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di channel Macan Idealis. Hari ini hari yang sangat spesial karena gue baru saja berdiskusi dengan Abang Kakanda. Gue biasa manggilnya kakak, guys. Kakak siapa? Kita bisa lihat, teman-teman. Dadah. Ketemu lagi. Setelah berapa bulan ya? Ada 2 bulan ya, Kak ya? 2 bulan. 2 bulan ya. Nah, beliau 2 bulan, tapi yang pertama ini kok bisa sampai lebih dari jutaan begitu? Jutaan ya, Kak? Jutaan yang penonton. Tandanya penonton di Indonesia itu mencintai Kakak. Selain cinta saya atau juga, cinta Papua atau cinta Kakak sebenarnya? Yang pertama mungkin banyak yang senang sama saya. Yang kedua, atau Kakak ini terlalu tampan mungkin. Itu mesin utamanya kan Macan Idealis. Oh iya. Baru yang pewawancaranya itu kan Vasco. Iya. Siapa yang tidak kenal? Iya. Vlog politik nomor 1 di Indonesia itu kan Vasco. Iya, ampun. Ya itu kan ya tidak bisa dinafikan dong. Sudah subscriber aja udah 405.000. Ini kita lagi mau olah, kita diolah balik, pusing juga malah kita. Bukan, maksudnya bukan hanya karena faktor kita bahwa, tapi ini karena satu kesatuan. Iya. Mesin sistem vlognya, wawancaranya maupun juga narasumbernya. Iya. Kalau gue melihatnya narasumbernya yang keren nih. Kan, wah. Kalau Kakak Natalius Piga ini gayanya, setiap gue ketemu dia pasti ada buku di depan men. Ya, ada buku, ada cerutu. Ya. Nah, itu gayanya dia nih. Ya. Gaya khasnya beliau seperti itu. Nah, teman-teman semua, hari ini gue mau diskusi mengenai kondisi politik nasional dari pandangannya seorang Natalius Pigai. Seperti apa sih? Sebelumnya kan belum. Oh iya, ini buku. Nah, ini nih, Kak. Judulnya aja ya. Buku apa aja nih, Kak? Ini judulnya. Ini buku berjudul Homo Deus. Homo Deus. Ini apa nih kalau ini? Kemudian Homo Deus itu ini kritik juga kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang sekarang? Manusia Homo homini lupus. Tidak hanya itu, Pak Menteri. Pak Menteri kan jadi anggota DPR sekarang. Kosong nih, Kak, nggak ada menteri sekarang. Kan dia bilang manusia itu sebagai Homo homini lupus. Salah. Manusia itu juga ada Homo Deus. Manusia masa depan. Ada Homo sapiens. Kita masuk Homo sapiens. Jadi manusia yang masa lalu itu adalah manusia yang Homo homini lupus, serigala bagi manusia lain. Tapi manusia masa modern itu adalah Homo sapiens. Manusia masa depan tuh Homo Deus, ini bukunya. Karena Homo Deus itu masa depan ya. Karena itu pernyataan Menteri waktu ALC ya, yang menyatakan bahwa kok sekarang situasi di mana mantan menteri bahwa situasi sekarang manusia seperti Homo homini lupus, salah. Bahwa Homo itu ada Homini lupus masa lalu, Homo sapiens masa kini, modern, dan Homo Deus masa depan. Itu kalau belajar tentang ilmu. Kalau ilmunya terbatas, saya cuma tahu Homo homini lupus saja. Jadi berarti, guys, mantan menteri ini harus belajar dulu sama beliau. Ini bukunya hampir 500.000 halaman nih. Kemudian yang kedua, ini buku judul aja ya. Judulnya aja, Kak. 7 Theory of Religion, Daniel L. Pals. 7 teori agama yang sangat berpengaruh. Itu buku yang kedua. 1000 halaman lagi. Kelihatannya kalau dari berbagai macam buku-buku yang pernah Kakak aku lihat-lihat nih, banyak mengenai agama nih, Kakak, kayaknya buku-bukunya nih. Tidak juga. Kalau yang ini buku tentang The Falls of the Khilafah. Jadi kenapa ditulis oleh Eugene Rogan. Jadi mengapa dulu Imperium Ottoman itu jatuh. Dulu kan dunia ini di bawah genggaman kerajaan Ottoman Turki kan. Kemudian juga akhirnya jatuh. Itu bisa baca bukunya itu dari The Falls of the Khilafah. Jadi Khilafah sejarah jatuhnya kekhilafan Ottoman terakhir ini. Terus yang ini hukum humaniter internasional kontemporer. Ini. Lalu yang ini ancaman radikalisme dalam negara
Pancasila. Radikalisme dalam negara Pancasila. Saya kira kalau yang buku terakhir ini agak sedikit baper juga. Nah, jadi sih. buku-buku ini yang biasa kakak baca nih kak ya? Ini atau yang memang belum kakak baca atau udah kakak baca? Buku baru, sebagian besar gambaran garis besarnya saya baca, tapi karena ini kita pembicaranya topik lain, kita tidak usah baca buku dulu. Kita mau bahas guys, hari ini mengenai kondisi politik nasional menurut pandangannya seorang tokoh dari Papua, Kakanda Natalius Pigai. Kalau kondisi politik nasional, tokoh dari Papua dulu kak, ini teman-teman semua, sebelum kita mulai diskusi kali ini, jangan lupa klik dulu tombol like-nya dong. Like, terus lo share ke semua sosial media yang kita milikin. Lalu biar lo update lagi, karena abis video ini gue akan ngobrol lagi sama beliau dengan konten-konten yang lain. Lo subscribe dulu, klik tombol loncengnya biar lo dapat informasi dan update notifikasinya dari awal sebelum itu. Nah, oke kak, gimana kak? Pandangan kakak ini mengenai kondisi politik nasional sekarang ini seperti apa? Yang dalam hal apa ini? Nah, ini kan kondisi politik sekarang ini lagi agak-agak memanas nih kak ya. Aksi mahasiswa turun ke jalan. Kondisi Papua yang sampai sekarang pun masih belum adem lah kak ya. Masih ada riak-riak di situ. Kemudian pelantikan presiden bentar lagi nih. Pelantikan presiden 20 Oktober nih kan? Terus masalah RUU KUHP. Presiden pun diminta dan sudah berjanji katanya mau akan mengeluarkan perpu setelah beliau mengundang 40 tokoh-tokoh itu di sana kan? Nah, pandangan seorang Natalius Pigai gimana? Jadi menurut saya gini, kalau dalam konteks kondisi politik saat ini, yang paling mengemuka ini kan persoalan relasi sosial. Keretakan atau kerusakan sebuah tatanan sosial. Kerusakan tatanan sosial itu merupakan sebenarnya irisan-irisan dari peristiwa-peristiwa yang lampau. Kemudian juga terbentuk karena polarisasi yang terbentuk karena berbagai peristiwa politik di masa lampau maupun juga 5 tahun yang terakhir. Karena itu hari ini merupakan meledaknya gunung es. Karena itu terpolarisasi dalam berbagai kelompok. Tetapi saya tidak terlalu penting untuk membahas karena itu di topik lain ya. Topik yang sekarang itu adalah adanya relasi sosial, relasi vertikal antara negara dengan rakyat. Di mana rakyat sedang menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan kepada negara, di mana bagaimana posisi negara merespon rakyat. Dalam konteks ini kan kalau kita lihat dari rancangan undang-undang KUHP, kemudian undang-undang KPK yang kemarin sudah disahkan oleh DPR, diputuskan oleh DPR, kemudian adanya Perpu dan lain sebagainya, itu di mana dituntut oleh rakyat Indonesia bahwa undang-undang itu kan tidak menghadirkan sebuah perbaikan. Bahkan undang-undang KPK itu dimaknai oleh rakyat Indonesia itu sebagai sebuah proses pelemahan terhadap undang-undang yang menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Saya kira keinginan akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu tentu harus diapresiasi karena itu semangat mainstream dunia internasional. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menegaskan pentingnya tahun 2003 ya. 2002 itu sudah menegaskan pentingnya pembangunan yang bersih dan berwibawa. Keinginan dan tuntutan pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu dilakukan di Indonesia sejak tahun 2003. Ketika terbentuknya 2002 ketika terbentuknya KPK sebagai sebuah lembaga yang membersihkan seluruh unsur-unsur korupsi nasional. Sampai pada 17 tahun KPK bagaimanapun juga telah memberi kontribusi yang besar di dalam membersihkan
koruptor atau perilaku koruptor di Indonesia. Nyatanya sampai hari ini dari 2002 sampai dengan 2019 itu Indonesia telah mengalami peningkat indeks persepsi korupsi itu hampir 38 ya poin ya. Artinya kita sudah mengalami perubahan di dalam tata kelola pemerintahan bersih dan berwibawa. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah KPK. Dalam kondisi seperti ini, ekspektasi publik kepada KPK itu sangat tinggi. Di dalam suasana seperti begini, pemerintah atau legislatif melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut dimaknai oleh publik adalah di mana justru pemerintah melakukan pelemahan terhadap institusi anti rasuah seperti KPK. Itulah maka tuntutan keinginan publik agar mengembalikan KPK seperti sejatinya itu merupakan ekspresi warga negara yang perlu direspon secara positif oleh pemerintah. Kenapa? Karena di dalam konteks prinsip relasi antara vertikal antara negara dan rakyat, kan pemimpin negara itu kan dibentuk karena adanya unsur perjanjian antara warga negara menghasilkan negara. Kemudian mereka kedaulatan individu melalui proses pemilihan memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin untuk mengelola. Dalam konteks ini legitimasi yang diberikan kepada pemimpin itu tidak tak terbatas. Artinya ada batas-batas tertentu di mana hak-hak rakyat itu tidak diberikan kepada penguasa, karena itu hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan di dalam mengembangkan di dalam hak-hak yang sifatnya civil liberties, kebebasan sipil itu tentu merupakan hak yang melekat sehingga negara harus membuka keran demokrasi. Tidak boleh negara menutup keran demokrasi. Tuntutan di mana rakyat menginginkan adanya akuntabilitas terhadap rancangan undang-undang KUHP, undang-undang KPK maupun juga undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif itu merupakan sebuah hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini maka ketika rakyat menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan itu apakah dia di dalam sistem melalui unsur institusi-institusi yang ada maupun di luar institusi yang ada merupakan penyampaian pendapat, pikiran dan perasaan secara konvensional. Ada juga secara non konvensional. Jadi kalau ketika demonstrasi itu adalah penyampaian pikiran perasaan secara non konvensional. Kemudian kalau yang konvensional adalah mereka menyalurkan aspirasi melalui lembaga-lembaga yang sudah ada. Misalnya DPR, kemudian Komisi Yudisial, Komnas HAM dan lain sebagainya. Dalam suasana seperti ini sekarang Indonesia Indonesia menjadi negara yang prominent di dalam demokrasi. Negara di beberapa tahun lalu 2017 ke bawah itu Indonesia sebenarnya adalah masuk dalam kategori negara prominent di dalam demokrasi. Tapi setelah tahun 2017 sampai dengan 2019 itu predikat Indonesia sebagai negara yang unggul dalam demokrasi di dunia internasional mengalami penurunan. Karena satu, negara menyumbat keran-keran demokrasi, demikian pula negara juga sedikit menghambat hadirnya institusi-institusi civil society dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang membatasi terbentuknya lembaga-lembaga sipil. Yang sebenarnya lembaga-lembaga sipil itu di dalam konteks demokrasi adalah dia artikulator dan akselerator kepentingan rakyat kepada penguasa, tapi juga penguasa bisa menggunakan institusi-institusi yang oleh pemerintah menganggap sebagai penghambat demokrasi atau mengganggu jalannya pemerintahan, itu bisa dipakai untuk juga memperlancar keinginan pemerintah gitu. Jadi saya kira di dalam konteks ini juga ditunjang oleh sejak 2017 itu adanya sedikit pembatasan terhadap instrumen demokrasi seperti
pembatasan demonstrasi, kemudian media massa dan lain sebagainya, itu justru mendegradasi Indonesia sebagai sebuah negara yang unggul dalam demokrasi. Sekarang posisi Indonesia adalah negara yang dianggap sebagai pseudo demokrasi, artinya negara yang seolah-olah melaksanakan demokrasi tapi sesungguhnya tidak ada di dalam. Sesungguhnya demokrasi itu tidak terjadi gitu. Secara substansial demokrasinya tidak berjalan. Hanya formalitas. Ya, formalitas itu juga tidak terjadi. Tidak terjadi. Kalau formal kan terjadi, kayak ikut milih kita kan. Oh, itu pemilihan. Oh, maksudnya itu untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam konteks menyuarakan pendapat ya. Mengatur lalu lintas. Jadi pemerintah itu hanya bisa mengatur dan menata lalu lintas demokrasi, tapi tidak bisa membatasi demokrasi. Oke. Nah sekarang gini Kak, pandangannya yang tadi kalau kita stabilo nih, kita garis tebal. Kalau Kak Piga ini setuju nggak dengan adanya Perpu? Kalau Presiden ngeluarin Perpu atau tidak? Karena Presiden katanya akan mengeluarkan Perpu atau tidak, ini dalam masa-masa yang dilema nih sekarang. Jadi gini, tuntutan adanya Perpu itu kan sebenarnya satu jalan, satu jalan untuk menghadirkan kepastian hukum yang akuntabel. Jadi gini, satu jalan menghadirkan kepastian hukum yang akuntabel dan akseptabel oleh masyarakat Indonesia, Perpu. Kemudian yang kedua adalah melalui judicial review, juga satu jalan, salah satu jalan lain untuk menghadirkan regulasi tentang KPK yang akuntabel dan akseptabel. Sekarang posisi hari ini adalah trust. Rakyat itu lebih trust kepada mana? Perpu atau judicial review. Kalau orang melihat mengapa rakyat lebih banyak menolak atau menentang kalau lakukan judicial review, karena rakyat untuk mungkin melihat bahwa di dalam criminal justice system maupun juga lembaga-lembaga peradilan di Indonesia itu sudah berada pada titik nadir gitu. Ketidakpercayaan rakyat kepada penegak hukum itu sangat tinggi. Sehingga ketika rakyat itu yang pertama karena satu hadirnya para hakim-hakim yang belum tentu bisa diyakini oleh publik, mereka akan bisa mengambil keputusan secara objektif. Contoh di Mahkamah Konstitusi itu adalah mereka sembilan hakim itu representasi dari parlemen dan pemerintah. Dengan demikian rancangan undang-undang itu kan dibuat oleh parlemen, kemudian juga setelah disahkan adalah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maka hakim konstitusi sekarang itu kalau representasi dari parlemen dan pemerintah, maka rakyat tidak percaya bahwa pasti di dalam pengambilan keputusan itu mengandung unsur-unsur subjektif. Itulah maka kenapa rakyat atau mahasiswa rakyat Indonesia belum dulu mempercayai judicial review. Judicial review mungkin merupakan alternatif yang paling terakhir. Itu pilihan yang terakhir. Bukan gimana mau JR, apa yang mau di JR, apa yang mau di judicial review kan belum itu secara hukum, itu teknis hukum. Kita tidak perlu. Tapi Kakak setuju nggak adanya Perpu? Jadi tetapi sekarang itu kenapa rakyat memilih Perpu? Itu artinya rakyat memberi kepercayaan, meyakini bahwa di dalam diri Presiden Jokowi itu ingin konsisten untuk menjalankan pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi anti rasuah. Saya kira pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia harus memahami bahwa mengapa rakyat menginginkan Perpu daripada judicial review. Artinya rakyat mempercayai individu Presiden Jokowinya sendiri, terlepas dari Presiden Jokowi relasinya dengan partai-partai pendukung dan parlemen, bahwa judicial review merupakan hak prerogatif Presiden, di mana rakyat memberi tumpuan harapan kepada Presiden bisa memberi kepastian akan hadirnya institusi penegak hukum seperti KPK seperti semula atau jauh lebih kuat daripada itu. Karena itu Presiden harus menyambut positif Perpu sebagai sebuah harapan besar dari rakyat kepada Presiden. Kemudian selanjutnya kalau orang nanya
dalam suasana dan situasi sekarang ini, apakah tuntutan publik yang begitu kencang dari KUHP, kemudian juga undang-undang KPK, kemudian dikaitkan dengan pelantikan presiden, menurut saya itu terlalu jauh. Kita harus memisahkan bahwa bagaimanapun juga dengan proses yang panjang, ada yang baik, mungkin juga dengan cara yang fair atau tidak fair. Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Joko Widodo menjadi presiden terpilih 2019-2024, itu artinya secara hukum Presiden Jokowi sudah sah. Tinggal selanjutnya adalah tinggal tunggu pelantikan. Nah, kalaupun juga ada kritikan dan tuntutan nanti setelah pelantikan presiden. Karena itu kita juga harus memberi suasana yang comfortable, kenyamanan untuk mengantarkan kepemimpinan pada periode yang berikutnya. Nanti karena periode, kalau Perpu itu keluar hari ini sebelum pelantikan maupun sesudah pelantikan itu sama saja. Kalau misalnya justru, tetapi di sini mana yang lebih lebih aman dan nyaman, dan terutama kalau dikaitkan dengan situasi politik nasional, maka saya kira rakyat bisa menuntut presiden setelah pelantikan. Kalau andaikan mahasiswa mau ingin menyampaikan berbagai tuntutan agar secepatnya mengeluarkan Perpu, kita apresiasi. Tapi di Indonesia mana sih yang murni gitu? Karena itu hadirnya. Maksudnya nggak murni ini apa? Maksudnya Kak? Iya, kita kan khawatir juga gitu. Karena perubahan pelantikan ini kan sebuah momentum paling tertinggi di mana dunia itu akan menyaksikan bahwa perubahan kepemimpinan, perubahan masa kepemimpinan periode Jokowi dari 2014 sampai 2019 sampai 2024 itu dalam suasana yang kondusif atau tidak, ini kan juga penilaian dunia internasional. Karena itu maka menurut saya, saya bersama semua kita sepakat bahwa penguatan KPK itu penting. Tetapi kalau sebelum pelantikan itu lakukan tekanan kemudian mengganggu instabilitas nasional, suasana demokrasi, maka saya kira ini juga kita Indonesia juga pasti akan mengalami kerugian. Karena itu andaikan setelah pelantikan lalu kita menuntut presiden untuk supaya mengeluarkan Perpu untuk penguatan KPK, itu saya kira jauh lebih terhormat dibandingkan sebelumnya. Saya kira. Oke, jadi menurut kakak lebih setuju presiden harus segera mengeluarkan Perpu, gitu ya? Segera. Poin intinya kan di situ kan? Ya, tetapi kalau syukur alhamdulillah tanpa tekanan presiden bisa mengeluarkan Perpu sebelum pelantikan. Tapi kalau ternyata presiden berpikir bahwa sekarang adalah fokus kepada pelantikan, kemudian setelah pelantikan lantas mengeluarkan Perpu, saya kira kita juga apresiasi. Tetapi begini menurut saya, mengapa orang atau partai politik, lembaga legislatif melakukan perubahan terhadap undang-undang KPK? Ini kan juga apa yang mendasari, motifnya apa? Ini kan juga menurut saya presiden di dalam Perpu itu juga harus mempertimbangkan semua keinginan. Karena kekuatan di negara ini kan selain berada pada kekuatan civil society, masyarakat Indonesia, kekuatan partai politik, dan kekuatan kelompok-kelompok kepentingan yang lain, sehingga di dalam Perpu yang dikeluarkan oleh presiden itu seluruh aspek ini harus dipertimbangkan sehingga presiden bisa menghadirkan peraturan pemerintah tentang penguatan KPK yang menampung seluruh keinginan publik. Saya mau ingin sampaikan di dalam penguatan KPK ini yang paling penting dan yang harus dilakukan adalah bagaimana tata kelola manajemen dan sistem. Ya, sistem yang dimaksud bagaimana dari kompetensi dan kapasitas penguatan
personalia di dalamnya. Oke, bagaimana sistem kerjanya dan bagaimana tata kelolanya, bagaimana trigger mekanisme penuntutan, bagaimana kemitraan yang dijalankan. Jadi seluruh ini kalau ternyata apa yang kemarin ada di dalam undang-undang itu cukup, maka tinggal ditambah. Penambahan itu untuk orientasinya adalah memperkuat KPK. Karena keinginan untuk memperkuat KPK untuk memberantas korupsi adalah merupakan keinginan semua orang, baik partai politik. Berarti kalau ditambah itu setuju, berarti Kak Piga setuju dengan RUU KUHP? RUU KUHP ini berbeda. RUU KUHP ini kan yang ditolak oleh rakyat itu yang tadi kan saya jelaskan KPK ya. Ini RUU KUHP itu kan yang ditolak oleh rakyat itu kan beberapa poin di dalam poin-poin tertentu yang membatasi civil liberties, kehidupan atau kebebasan sipil. Civilian liberties itu di tahun 1600-an di Inggris ya, saya jelaskan ini. Itu Raja John dengan rakyat itu, Raja John kan memerintah dengan tangan besi. Kemudian rakyat itu merasa terkekang, sehingga rakyat melakukan perlawanan terhadap Raja John, sehingga mereka meminta kepada Raja John hak-hak tertentu yang menyangkut civil liberties itu dikembalikan. Maka hadirnya Magna Carta. Jadi bayangkan di Inggris itu sudah abad 1600-an saja itu hak-hak civil liberties itu dikembalikan. Sekarang di dalam KUHP yang sekarang tahun abad ke-21 ya, di Indonesia justru civil liberties kembali dikekang. Artinya kita mengalami kemunduran di dalam mengelola eksistensi civil liberties yang merupakan salah satu mainstream di dunia internasional. Selain dan hak dasar selain demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian. Oke, menarik guys. Jadi kita dapat tambahan pandangan baru sebenarnya. Gue dapat pandangan baru dari Kakak Pigai, Natarius Pigai ini. Beliau mempunyai pandangan seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak. Nah, teman-teman semua, menurut kalian gimana pandangan kalian mengenai kondisi politik nasional saat ini? Kalian coba tulis di komentar. Jika ada yang bertentangan dengan Kak Piga juga nggak apa-apa, tulis di komentar Kak. Nanti biar tinggal kita baca satu-satu. Siapa tahu ada yang nanti kita balas komentarnya. Jangan lupa klik tombol like ya men. Lalu lo share semua ke seluruh sosial media kita, mau itu WhatsApp, grup, Facebook, grup, semuanya lo share dan klik tombol loncengnya. Karena video berikutnya gue akan berdiskusi dengan beliau mengenai kondisi Wamena hari ini. Seperti apa sih Wamena? Dan kenapa orang-orang Minang yang dihajar di situ? Nah, ini gue penasaran karena gue kebetulan orang Minang dan gue ada pertanyaan yang cukup penting buat gue. Tadi gue tanya ke Kak Pigai, Kak, kenapa sih orang Minang yang dihajar? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Makanya subscribe dulu, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.